Jiwa terpilih. Pernahkah Anda mendapati diri Anda terbangun antara 3 pagi hingga 5 pagi dan bertanya-tanya, mengapa Anda terjaga sementara dunia masih tertidur? Anda mungkin berpikir ini hanya jam biologis tubuh Anda. Tetapi dalam Islam, waktu-waktu dini ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Ini bukanlah kebetulan. Ada alasan mengapa Allah mungkin membangunkan Anda pada waktu tersebut, jam-jam sebelum fajar, yang dikenal sebagai sepertiga malam terakhir, adalah waktu yang sakral dalam Islam, ketika keberkahan dan rahmat Allah paling dekat dengan kita. Nabi Muhammad bersabda, Tuhan kita, yang maha berkah dan maha agung, turun setiap malam ke langit terdekat, ketika sepertiga malam terakhir tersisa, dan dia berfirman, adakah yang memohon kepadaku, sehingga aku dapat mengabulkan permohonannya? Adakah yang meminta kepadaku, sehingga aku dapat memberinya? Adakah yang memohon ampunan kepadaku, sehingga aku dapat mengampuninya? Bagi jiwa-jiwa terpilih, terbangun di jam-jam ini bukanlah sekedar gangguan, melainkan sebuah panggilan ilahi. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh distraksi, guliran tanpa akhir di media sosial, tekanan pekerjaan, hingga beban stres kehidupan, bukankah ini saatnya kita merenung? Tidakkah mungkin ini adalah sapaan lembut dari Allah, mengundang kita untuk berhenti sejenak, mengatur ulang arah hidup, dan kembali mendekat kepadanya? Sebuah momen suci untuk melepaskan diri dari kebisingan dunia dan menemukan kembali keheningan yang menghubungkan jiwa dengan Sang Pencipta. Dalam video ini kami akan mengungkap 7 langkah penuh makna yang dapat Anda lakukan ketika jiwa Anda terbangun di waktu yang sakral ini. Ini bukan sekedar ritual, tetapi perjalanan transformasi yang mendalam, sebuah undangan untuk menemukan ketenangan sejati, merasakan kehadiran Allah dengan lebih dekat, dan membuka jalan bagi perubahan yang menggetarkan hati, serta menyentuh jiwa Anda. Biarlah setiap langkah menjadi cerminan cinta dan kerinduan kita kepada Sang Pencipta, membimbing jiwa menuju harmoni yang sejati. Bab 1. Lakukan sholat tahajud. Saat Anda terbangun antara 3 hingga 5 pagi, jadikanlah sholat tahajud sebagai langkah pertama Anda. Ini bukan sekedar sholat malam, tetapi sebuah undangan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam keheningan yang penuh keberkahan. Tahajud adalah ibadah yang mulia, dianugerahi tempat istimewa dalam Islam, yang mampu membuka pintu-pintu rahmat dan cahayanya. Di tengah dunia yang dipenuhi hiruk-pikuk, sholat seringkali terasa seperti kewajiban yang dijalankan terburu-buru. Namun tahajud menawarkan sesuatu yang berbeda. Ini adalah kesempatan langka untuk melangkah keluar dari kebisingan dunia, berhadapan langsung dengan Sang Pencipta, dan menghidupkan kembali hubungan yang mungkin terasa pudar. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Anda tidak perlu melaksanakan sholat yang panjang atau rumit. Yang Allah lihat adalah ketulusan dan konsistensi hati Anda. Ketika tahajud menjadi bagian dari rutinitas Anda akan merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, seolah-olah Dia mendengar setiap bisikan hati Anda. Dalam sujud-sujud itu, Anda dapat mencurahkan segala resah, memohon petunjuk, dan menemukan kedamaian yang menenangkan jiwa. Biarlah waktu-waktu ini menjadi pertemuan yang Anda nantikan, momen penuh cinta dengan Sang Maha Pengasih. Bab 2. Mohon ampunan istighfar. Pada jam-jam sunyi di malam hari, salah satu tindakan paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah memohon ampunan kepada Allah melalui istighfar. Nabi Muhammad bersabda, beruntunglah orang yang dalam catatan amalnya banyak memohon ampunan. Hadis ini menyoroti nilai besar dari istighfar, bukan hanya sebagai cara untuk membersihkan dosa-dosa kita, tetapi juga sebagai sarana untuk membawa keberkahan dan ketenangan dalam hidup kita. Di dunia saat ini mudah terjebak dalam aktivitas yang menjauhkan kita dari Allah, seperti mengabaikan salat, bergosip, atau menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Kita semua melakukan kesalahan, dan kesalahan ini bisa membebani hati kita, menimbulkan rasa bersalah dan gelisah. Namun keindahan Islam adalah bahwa rahmat Allah sangat luas dan Dia selalu siap mengampuni. Ketika Anda terbangun antara 3 pagi hingga 5 pagi, ini adalah waktu yang ideal untuk merenungkan hari Anda, mengakui kekurangan Anda, dan dengan tulus memohon ampunan kepada Allah. Ini bukan sekedar mengucap sekata yang benar, tetapi merasakan beratnya dosa Anda, dan benar-benar mencari rahmat Allah. Ketika Anda menjadikan istighfar sebagai kebiasaan rutin, pada waktu-waktu ini, Anda akan mulai merasakan beban di hati Anda berkurang, lebih damai dan lebih terhubung dengan Allah. Pernahkah Anda menyadari bagaimana rasa bersalah yang tertahan dapat mengaburkan pikiran dan membebani hati? Dengan secara konsisten memohon ampunan kepada Allah,
Anda dapat membersihkan hati nurani, memperbarui iman, dan memulai setiap hari dengan lembaran baru, siap menghadapi tantangan. Yang ada dengan hati yang damai, bab-bab 3 berdoa. Salah satu hal paling mendalam yang dapat Anda lakukan di jam-jam dini ini adalah berdoa. Sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika Allah paling dekat dengan hamba-hambanya, dengan penuh perhatian mendengar doa mereka. Nabi Muhammad bersabda, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia, ketika sepertiga malam terakhir tersisa dan berkata, siapa yang akan memohon kepadaku, agar aku mengabulkan permohonannya, siapa yang akan meminta kepadaku agar aku memberinya, siapa yang akan memohon ampunan kepadaku, agar aku mengampuninya. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, kita sering lupa berhenti sejenak untuk meminta apa yang benar-benar kita butuhkan, baik itu memohon petunjuk dalam situasi sulit, meminta kekuatan untuk mengatasi tantangan pribadi, atau sekadar berdoa untuk kedamaian dan kebahagiaan. Doa adalah alat yang sangat kuat, doa adalah jalur langsung Anda kepada Allah, cara untuk mengungkapkan ketakutan, harapan dan keinginan Anda yang terdalam. Pernahkah Anda merasa bingung, tidak yakin langkah apa yang harus diambil selanjutnya, daripada membiarkan kekhawatiran menguasai Anda? Gunakan waktu ini untuk mencurahkan hati Anda kepada Allah. Dia selalu ada, siap mendengar dan menjawab doa Anda. Berdoa pada jam-jam ini bukan hanya tentang meminta kebutuhan duniawi, tetapi juga tentang membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Sang Pencipta. Anda tidak perlu membuat formula tertentu, cukup berbicara dari hati, baik dengan kata baik Anda sendiri, atau menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang penting adalah ketulusan dan kepercayaan Anda kepada Allah. Seiring waktu Anda akan merasakan bahwa kebiasaan ini tidak hanya mendekatkan Anda kepada pencapaian tujuan, tetapi juga membawa rasa damai, karena Anda telah mempercayakan urusan Anda kepada Yang Maha Mengatur segalanya. Bab 4 merenungkan isi Al-Quran. Jam-jam dini hari ketika dunia masih sunyi, menyediakan waktu ideal untuk terhubung dengan Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya momen-momen hening ini untuk refleksi dan pemahaman. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Waktu yang damai ini memungkinkan Anda untuk mendalami firman Allah tanpa gangguan kehidupan sehari-hari, memberikan pikiran dan hati yang jernih, untuk benar-benar memahami pesan Al-Quran. Dalam dunia yang sibuk saat ini, sulit menemukan waktu untuk benar-benar merenungkan isi Al-Quran. Kita mungkin membacanya dengan cepat, atau mendengarkannya secara pasif, tetapi seberapa sering kita meluangkan waktu untuk merenungkan maknanya dan membiarkan kebijaksanaannya meresap ke dalam hati kita. Jam-jam pagi menawarkan kesempatan unik untuk melakukan itu. Merenungkan Al-Quran selama waktu yang sunyi ini dapat membantu Anda kembali terhubung dengan iman Anda pada tingkat yang lebih dalam. Pernahkah Anda merasa terputus dari jalan spiritual Anda atau kesulitan menemukan makna dalam rutinitas kehidupan sehari-hari? Perasaan ini sering terjadi, terutama di dunia yang penuh distraksi. Dengan secara teratur, menyisihkan waktu untuk membaca dan merenungkan isi Al-Quran selama jam-jam sakral ini, Anda dapat memupuk hubungan spiritual yang lebih dalam dan mendapatkan keyolesan dasar tujuan hidup Anda. Al-Quran bukan sekedar buku untuk dibaca, tetapi pedoman untuk dijalani, dan tidak ada waktu yang lebih baik untuk menginternalisasi ajarannya selain dalam keheningan damai pagi hari. Bab 5 berdoa untuk orang lain, praktik yang sangat kuat lainnya selama jam-jam dini. Ini adalah berdoa, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nabi Muhammad bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya di belakangnya, tanpa sepengetahuan saudaranya, pasti akan dikabulkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan untuk tugas ini berkata, amin dan semoga hal yang sama untukmu juga. Dalam dunia saat ini kita sering terlalu fokus pada perjuangan dan keinginan kita sendiri, sehingga lupa bahwa mendoakan orang lain juga adalah bentuk kebaikan yang besar. Kita mungkin sering mengabaikan kebutuhan orang lain, tetapi Islam mengajarkan pentingnya komunitas, kasih sayang, dan ketulusan. Ketika Anda terbangun antara 3 pagi hingga 5 pagi, ini adalah waktu yang sempurna untuk mendoakan keluarga, teman, bahkan orang-orang yang mungkin tidak Anda kenal secara pribadi, tetapi membutuhkan bantuan. Pikirkanlah, seberapa sering kita memohon kepada Allah untuk keberkahan, petunjuk atau kelegaan, tetapi lupa berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, yang mungkin sedang menghadapi kesulitan yang lebih besar
Dengan berdoa untuk orang lain pada jam-jam sakral ini, Anda tidak hanya membantu mereka melalui doa-doa Anda, tetapi juga menyucikan hati Anda sendiri, menumbuhkan rasa empati dan koneksi dengan umat Muslim. Berdoa untuk orang lain juga dapat memberikan dampak mendalam pada kesejahteraan spiritual Anda sendiri. Hal ini mengalihkan fokus dari tantangan pribadi Anda ke kebutuhan yang lebih luas dari komunitas, mengingatkan Anda akan keterhubungan antara semua orang beriman. Bab 6 renungkan tujuan hidup Anda. Jam-jam hening antara pukul 3 pagi hingga 5 pagi adalah waktu yang ideal untuk refleksi mendalam, terutama dalam merenungkan tujuan hidup Anda. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tujuan unik, peran untuk dijalankan di dunia ini, sesuai dengan kehendak Allah. Al-Quran mengingatkan kita, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah kehilangan pandangan tentang tujuan sejati kita. Kita sering terjebak dalam pengejaran duniawi, melupakan gambaran besar namun terbangun di jam-jam sunyi ini memberikan kesempatan langka untuk mundur sejenak dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Apakah tindakan sehari-hari Anda selaras dengan tujuan Anda sebagai hamba Allah? Apakah Anda menjalani hidup dengan cara yang menyenangkannya dan mendekatkan Anda pada tujuan akhir Anda? Momen-momen kesendirian ini sangat mencobamu untuk menilai kembali prioritas Anda dan membuat komitmen baru terhadap tujuan Anda, baik itu dengan lebih fokus pada ibadah, memperbaiki karakter Anda, atau melayani komunitas Anda. Gunakan waktu ini untuk menyelaraskan kembali tindakan Anda dengan tujuan utama Anda, yaitu meraih ridho Allah. Merenungkan tujuan hidup tidak perlu terasa membebani. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun mendalam. Apa yang sedang saya lakukan dengan hidup saya? Apakah saya berada di jalan yang benar? Perubahan apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa tindakan saya membawa saya lebih dekat kepada Allah? Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini secara teratur, terutama pada jam-jam ini, Anda dapat membuat penyesuaian bermakna dalam hidup Anda dan memperkuat tekad untuk memenuhi tujuan ilahi Anda. Bab 7 rencanakan hari dengan niat yang jelas. Jam-jam dini antara 3 pagi hingga 5 pagi menawarkan kesempatan unik, tidak hanya untuk terhubung dengan Allah tetapi juga untuk menetapkan niat Anda untuk hari yang akan datang. Merencanakan hari dengan niat yang jelas dan penuh kesadaran dapat memiliki dampak mendalam pada bagaimana Anda menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Nabi Muhammad bersabda, segala amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Dalam dunia yang serba cepat saat ini, mudah terjebak dalam rutinitas menjalani hari secara otomatis, hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi, daripada secara proaktif membentuk hari Anda sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Anda. Namun jam-jam pagi ini menyediakan waktu yang sempurna untuk memutus siklus tersebut. Setelah melaksanakan sholat, berdoa dan merenungkan tujuan hidup Anda, luangkan beberapa saat untuk merencanakan hari Anda. Pikirkan tentang tugas-tugas yang akan Anda hadapi, tantangan yang mungkin muncul, dan bimbang demanda dan bindeman mengadina dengan pola pikir yang berakar pada iman. Pertimbangkan, bagaimana Anda mengintegrasikan praktik spiritual yang telah Anda lakukan pada jam-jam ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Memastikan bahwa hubungan Anda dengan Allah membimbing tindakan Anda sepanjang hari. Pernahkah Anda menyadari bagaimana menetapkan niat yang jelas di pagi hari dapat mengubah seluruh jalannya hari Anda ketika Anda memulai hari dengan niat yang terfokus? Dan berdasarkan keimanan, Anda akan merasa lebih terarah, damai dan siap menghadapi segala sesuatu yang datang dengan cara yang menyenangkan. Allah, tujuan dan kejelasan hidup membuat Anda lebih mungkin untuk tetap fokus, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menemukan kepuasan bahkan dalam tugas-tugas terkecil. Terbangun antara 3 pagi hingga 5 pagi bukanlah kebetulan semata, melainkan undangan dari Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Pada jam-jam yang penuh berkah ini di dunia saat ini, yang dipenuhi dengan gangguan dan tuntutan yang tiada henti terhadap waktu kita, jam-jam dini ini menawarkan kesempatan langka untuk kembali terhubung dengan apa yang benar-benar penting. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa sibuk hidup kita, selalu ada waktu untuk kembali kepada Allah, mencari petunjuknya, dan menemukan ketenangan dalam keberadaannya. Ingatlah praktik. Praktik ini bukan hanya tentang ritual,
tetapi tentang membina hubungan yang lebih dalam dengan Allah, menemukan kejelasan dalam tujuan hidup Anda, dan menjalani setiap hari dengan niat serta keimanan agar 30% Anda mulai memasukkan kebiasaan-kebiasaan ini ke dalam hidup Anda akan merasakan hubungan dengan Allah semakin kuat dan kedamaian serta berkah yang menyertainya akan meresap ke dalam setiap aspek kehidupan Anda. Jadi, lain kali ketika Anda terbangun pada jam-jam yang diberkahi, ini jangan hanya berbalik badan dan kembali tidur. Manfaatkan kesempatan ini, lakukan tindakan ibadah yang penuh makna, dan saksikan bagaimana hal itu mengubah hidup Anda, membawa Anda lebih dekat kepada Allah, dan memenuhi hati Anda dengan kedamaian.